Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gal Septian. Saya merupakan siswa SMKN 11 Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian mikrotik. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu mikrotik dan kegunaannya dalam jaringan komputer. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Apa itu mikrotik? Mikrotik adalah pengenalan awal mengenai solusi perangkat keras dan lunak yang menjadi standar industri dalam pengelolaan jaringan internet global. Kenapa digunakan? Karena menyediakan fitur jaringan kelas enterprise dengan harga terjangkau, efisien, serta fleksibel untuk berbagai skala kebutuhan. Apa yang dipelajari? Memahami konsep router OS, hardware router board, cara konfigurasi dasar via Bitbox, hingga jalur sertifikasi MTCNA. Divisi dan usul-usul. Mikrotikis, dikenal sebagai Mikrotik, adalah perusahaan pengembang perangkat keras dan lunak jaringan yang berkantor pusat di Riga, Latvia, didirikan pada tahun 1996. Dua produk utama Mikrotik. 1. Router OS, sistem operasi khusus pengelolaan jaringan berbasis Linux. 2. Router board, perangkat keras hardware router siap pakai yang sudah terpasang router OS. Pengertian router OS, sistem operasi berbasis kernel Linux yang dirancang khusus untuk mengubah perangkat keras menjadi router jaringan yang handal. Dapat diinstal pada router board maupun PC standar, dan cloud-hosted router di sistem virtualisasi. Fitur utama router OS, routing, statis, OSPF, BGF, RIP, firewall, packet filtering, dan NAT mask queried service, DHCP server, client, DNS proxy, user control, hotspot captive, portal, dan VPN. Hardware router board, otonomi perangkat fisik, port Ethernet menyambung kabel UTP untuk LAN dan WAN, port SSP, antarmuka fiber optik untuk koneksi kecepatan tinggi, tombol reset dan power, digunakan untuk mereset konfigurasi ke default dan sumber daya, DC atau PoE. Router board hadir dari varian rumahan hingga pusat data. Fungsi utama mikrotik, router dan gateway, menghubungkan beberapa segmen jaringan lokal atau LAN berlayanan IP menuju jaringan luar atau internet. Firewall dan security, menyaring lalu lintas data, memblokir akses ilegal, dan melindungi perangkat dari serangan cyber. Bandwidth management, membagi dan membatasi kuota atau kecepatan internet usir menggunakan fitur simple, quick, dan quick 3. Remote dengan Winbox. Apa itu Winbox? Aplikasi GUI atau Graphical User Interface resmi berbasis Windows untuk mengkonfigurasi mikrotik secara visual dan responsif. Metode akses router, MAC address, digunakan saat router belum memiliki IP address. IP address digunakan saat router sudah dikonfigurasi jaringan. Konsep dasar jaringan, IP address, identitas unik perangkat dalam jaringan. Default gateway, alamat IP router mengarah lalu lintas data keluar dari jaringan lokal. DNS atau Domain Name System, penerjemah nama domain sistem web menjadi alamat IP. DHCP server, layanan pembagi IP address secara otomatis kepada komputer kalian. NAT, mengubah IP private lokal menjadi IP publik agar klien bisa internetan. Di sini ada contoh topologi jaringan. Skema alur koneksi. Peran tiap perangkat, ISP atau modem, menyedia saluran koneksi internet utama. Mikrotik, mengelola NAT, firewall, bandwidth, dan DHCP server. Switch, memperbanyak port fisik jaringan ke komputer klien. Client, perangkat pengguna akhir yang menggunakan internet. Langkah konfigurasi dasar mikrotik. Pertama, kita login melalui Winbox menggunakan MAC address. Kedua, kita mengatur IP dan route, yaitu Ether 1 untuk WAN dan Ether 2 untuk LAN. Ketiga, kita mengatur DNS dan NAT agar jaringan LAN bisa terhubung ke internet. Terakhir, kita mengatur DHCP dan menggunakan uji coba koneksi dengan ping ke google.com. Kelebihan mikrotik, 100% solusi jaringan efisien. Alasan menjadi pilihan utama. 1. Economical, biaya relatif murah dibanding vendor kelas enterprise lainnya. 2. Risk features, fitur lengkap dalam satu operating system tanpa biaya lisensi terpisah. Low power, perangkat keras hemat daya dan tahan dalam penggunaan durasi panjang. 4. Grid community,
Komunitas pengguna dan dokumentasi teknis di Indonesia sangat luas. Sertifikasi resmi Mikrotik. Yang pertama, MTCNA, yaitu tingkat dasar untuk siswa atau pemula. Kemudian ada MTCRE, MTCWE, dan MTCSE, yang merupakan tingkat lanjutan dengan fokus masing-masing pada routing, wireless, dan keamanan jaringan. Seputar ujian MTCNA. Pada ujian MTCNA, ujian ini dilakukan secara online melalui portal resmi Mikrotik. Ujian berlangsung selama 60 menit dengan soal pilihan ganda berbahasa Inggris dan nilai kelulusannya minimal 60%. Sertifikat MTCNA berlaku selama 3 tahun. Sertifikasi ini juga bermanfaat sebagai bukti keahlian dan dapat meningkatkan nilai portofolio siswa di dunia kerja. Manfaat sertifikasi MTCNA yaitu sebagai bukti keahlian resmi, meningkatkan nilai portofolio siswa SMK TKJ di dunia kerja, dan menjadi syarat untuk mengambil sertifikasi tingkat lanjut. Jadi, kesimpulannya, Mikrotik merupakan perangkat yang andal untuk mengelola jaringan. Mikrotik juga memiliki berbagai fitur sebagai routing, firewall, DHCP, dan bandwidth management. Bagi siswa TKJ, mempelajari Mikrotik penting sebagai dasar praktik jaringan dan juga bisa membuka peluang karir di bidang network engineering. Demikian penjelasan dari saya mengenai Mikrotik. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.